Eh, halo guys, kembali lagi di Sor Kali Mosi. Jadi hari ini kita mau nongkrong dulu di Kopi DR. Kita mau ngopi-ngopi sambil nanya-nanya, kok bisa sih ada coffee shop yang punya ladang kopi sendiri? Oke? Halo, saya Diknal. Saya Varian. Kita minum hari ini. Oke, jadi kita sudah mendapatkan top 5 hidangan dari DR Kopi. Uniknya di DR Kopi ini ternyata kopinya itu dari ladang sendiri. Tepuk tangan dulu. Ini ada mie gomaknya. Mie gomak. Terus ada kopi lemon juga. Ada avocado Ice cream. kopi ice cream. Nah, terus ada ubi. Ini apa ini? Ini yang untuk kesini. Oh, yang untuk kesini. Oh, Iya. dia dituang kopinya ke sini. Betul. Dengar-dengar pun ubi alpukatnya ini dari ladang sendiri. Nah. Oh, satu lagi. Ini dia. Jangan lupa kopi susu DRD yang paling rekomendasi di sini ya. Jadi gimana nih? Udah kau minum ini aja. Berat badan lu nanti naik. Kalau aku kan Naik. bisa menghandle. Hah, ini masih kuat kita. Iya. Oke. Jadi kita langsung cicip aja kali ya. Boleh coba dulu Mr. Pan? Boleh, dari kopi lemon dulu kali ya. Tunggu sebelum itu. Cicip, kau tahu nggak rasanya? Kita nggak punya penerjemah loh. Oke. Kita kan agak-agak Juga ini ya. Mungkin lebih baik kita panggil Bang Roy, Selaku owner dari DR Kopi ya. owner dari DR Kopi. Hai teman-teman, saya Roy Purba, penyeduh kopi di DR Kopi. Sekaligus. Ya, sekaligus penyeduh juga. Kenapa Bang? Kenapa kopinya dari ladang sendiri? Kenapa malah beralih menjadi seorang petani kopi jadinya? Ah. Sebenarnya itu lebih ke dari awal kita sudah mikirin kopi itu sebenarnya kayak kopi yang sudah lama bertahan di center ya, 20-an tahun. Sebenarnya itu hubungannya adalah ke konsistensi. Jadi kalau kopi dari ladang kita sendiri itu kan perubahan rasa atau karakter beansnya itu kan nggak terlalu fluktuatif kali gitu. Jadi rasanya berkonsisten aja. Jadi tinggal kita kalibrasi dikit-dikit, controllingnya juga nggak terlalu sulit. Makanya kita memutuskan untuk memakai bean dari ladang kita karena kopinya tetap dari ladang yang sama. Terus processingnya juga kita nggak terlalu jauh berbeda ya. Betul. Artinya memang ada pengaruh faktor-faktor suhu atau proses pengeringan beansnya gitu kan. Cuma itu nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalnya kayak ada beberapa teman yang dulu, tapi sekarang sudah nggak ada lagi gitu kopinya. Dulu dia menyediakan banyak beans dari Lintong, dari Mandailing, dari Gayo Aceh juga gitu kan, dari Simalungun juga. Nah, controllingnya dia itu susah karena dia harus kalibrasi tiap hari. Jadi kalibrasi itu adalah hal yang paling malas kulakukan tiap hari. Jadi kalau aku ngerosting, kalibrasi sedikit, ketemu, udah ke situ gitu. Jadi nggak terlalu banyak mikirin bagaimana kalibrasi kopi supaya tetap enak, nggak terlalu mikirin. Misalnya aku pesan beans dari supplier lain lah, dari kita Awal-awal tapi mesen dulu Bang. Awal-awal. Oh, enggak juga, dari awal aku udah berniat fokus dari awal dari ladang kita sendiri karena memang aku yang sangat mengkhawatirkan adalah konsistensi. Jadi kalau bisku nggak konsisten rasanya, kopiku berubah-ubah, orang akan bisa ini gitu, akan bisa berubah-ubah juga gitu. Pelanggan yang harus dijaga kan gitu. Betul. Iya. Gitu sih. Berarti akhirnya fokus di kopi Simalungun aja Mas Coba ya. ini cipin. Nah, fokus di kopi Simalungun. Nah, kembali lagi ke yang tadi itu, semakin banyak varian kopi, Iya. bukan varian Semolangkir. Itu dia. Itu dia. Semakin banyak varian kopi, Iya. semakin sulit kita mengontrol pasti, Betul. ya kan? Jadi kalau misalnya hanya satu kopi saja, kopi Simalungun. Kalau Arabica kan dari ini, dari Raya, dekat Simalungun Oke. juga. Robusta juga dari Raya. Ada beberapa proses kayak wine apa itu dari Sidamanik. Jadi memang Simalungun semua. Yang udah ku kenal kopinya. Iya. Jadi orang yang prosesnya juga udah ku kenal. Tidak terlalu. Bubur ubi sendiri juga Bang. Kebetulan beberapa bahan dasar kita berasal dari ladang juga. Jadi
ladang kopi, ada alpukat, ada ubi juga. Oh, ini. Kadang-kadang cabai pun dari ladang, gitu, kadang-kadang ya. Kalau lagi Harga panen. cabai naik tidak mempengaruhi DR Kopi. Enggak. Terus udah berapa lama, Bang? Tanggal 17 kemarin kita genap 3 tahun. 17 Juli ya Bang ya. Tapi kali ini ulang tahunnya dia mau lagi. Di tengah gempuran coffee shop mewah gitu. Kenapa DR Kopi ini hadir dengan konsep rumah tua? Jadi masing-masing kedai kopi itu punya karakter rasa, ya. Jadi kedai-kedai kopi yang terkenal, yang udah lama, terus ada yang baru-baru, mereka punya karakter. Termasuk DR Kopi juga punya karakter rasa juga. Nah, kalau DR Kopi ini kita buat berbeda dari yang lain. Jadi dari awal kita belajar otodidak memang tentang segmentasi pasar. Jadi kita nggak mau bersaing di pasar-pasar yang sudah dipenuhi banyak kompetisi atau pasar-pasar yang sudah dipenuhi orang-orang yang punya modal besar dalam kedai kopi. Kayak kedai kopinya industrial. Iya, konsep-konsep industrial, konsep yang katanya instagramable dan lain sebagainya supaya ini. Jadi kalau DR Kopi itu memang dimulai dengan dari nol. Iyalah. Dimulai dari nol. Jadi memang konsepnya begitu. Jadi kita nggak mau bersaing sama orang-orang yang punya banyak uang, yang sudah settle. Jadi kita bersaing di pasar yang menurut kita mampu lah. Kita harus mengenal diri sendiri dong. Artinya kita jangan pandai-pandaian merasa kita udah gagah-gagahan, ternyata jadinya kita kolaps suatu saat gitu. Gitu aja sih konsepnya. Ini ada pertanyaan yang paling penting nih. Apa itu? Ini Bang, yang paling penting nih Bang. Kenapa sih di setiap coffee shop ada ini nih Bang? Kerikil. Ini ya. kerikil Maksudnya nih. jokes anak muda Aduh. sekarang. Lagi rame ya. Iya, lagi rame. Menerjang kerikil coffee shop. Nah ini nih suara-suara Nah, seperti ini. ini nih. Kenapa, Bang? itu? Maksudnya- Bisa dijelaskan itu Bang? Di tahun kedua belum ada ya, Bang? Belum ada. Belum ada. Belum. Tahun kedua ini Baru tahun ini. baru tahun ini full kerikil. Iya. Untuk yang luarnya ya. Iya. Kenapa, Bang? Ini mau dijawab serius atau nggak serius nih? Kita mulai dari yang serius dulu. Karena kita memberikan wawasan. Wawasan dulu yang Menambah penting. wawasan Oke. dulu teman-teman. Yang pertama itu memang kerikil itu memang konsep yang dipakai kedai kopi industrial lah. Ya, jadi mereka buat kerikil itu sebagai pengganti tanah yang mungkin kalau musim kemarau berdebu, musim hujan jadi Becek. agak becek lah. Nah, jadi kurang nyaman buat pelanggan. Kemudian pengganti paving blocknya perumahan-perumahan. Jadi kalau pakai paving block kan lucu nih, kedai kopi pakai paving block. Perumahan-perumahan Yes. apa gitu lah ya. Iya. Gitu. Jadi Dikira gue host nanti ya Bang ya. gitu. Jadi Juga benar. muncul mungkin konsep oleh arsitek dulu, mungkin yang konsep industrial pakai batu kerikil. Alasannya apa? Bisa menyerap panas juga, mengurangi debu. Jadi dia bisa menyerap panas atau menyerap air juga. Kalau hujan dia kan menyerap ke tanah juga, nggak tertahan gitu. Betul. Gitu. Jadi mungkin itu alasan seriusnya. Kalau yang nggak serius tahu apa? Kalau Dignal datang ke DR Kopi kedengaran tuh suara motor. Itu Jadi dia. ada suara, dia. ada alarm. Aduh. Dignal. Orang abang langsung ready set. Ya, siap. Iya. Itulah dia kira-kira. Jadi memang dari dulu kita di DR ini fokusnya kopi Simalungun doang. Itu hubungannya bukan karena aku orang Simalungun ya, Iya. tapi karena kebetulan aku tinggal di Raya, terus ada kita punya kopi, terus kita memahami bahwasanya konsistensi rasa itu penting. Itulah sebabnya aku selalu fokus dengan kopi Simalungun, nggak mau berubah kayak yang lain. Aku tahu kopi Gayo itu enak, Iya. kopi Lintong udah enak sekali karena memang aku udah pernah ngerasain. Kopi Mandailing enak sekali, cuma bukan karena aku bilang kopi Simalungun lebih enak, enggak. Aku hanya mau fokus dan mau rasanya tetap konsisten gitu. Jadi orang nggak terlalu kecewa lah, karena awak bukan ini ya, bukan pelaku kopi yang sudah lama punya pengalaman puluhan tahun. Aku masih 3 tahun di perkopian. Mungkin aku harus mengurangi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi rasanya dia kopi. Pada akhirnya memang konsistensi ya Bang ya. Menurutku itu yang paling utama. Jangan terlalu banyak berubah. Gak cuman kopinya sebenarnya. Minggu mau emang konsisten juga. Itu dia. Terima kasih. Konsisten. Oke, mungkin kami untuk ini apa? Kedai apa? Kopi susu deh ya. Kopi susu Dear. Susu gula aren. Susu gula aren. Ya. Aku sorkali. Ini sorkali-kali. Iya. Ininya aku ini sorkali tapi kayaknya hari ini aku tidak bisa makan pedas, nggak kuat tiba-tiba. Ini juga enak. Aku sorkali lah. Ini yang belum dicoba. Nah, yang pahit aku selaku suka yang manis-manis. Mungkin safety-nya kita jumpa di sini aja.
Oke. kopi susu gula aren, dan Avocado kopi es krim. kopi es krim. Dengan kopi secukupnya. Jangan langsung dituang. Janganlah dituang semua. Ini aja aku setengah cuma. Ditakar dulu. Ditakar. Diaduk lagi. Kalau Ya. terlalu manis. Buat yang pecinta kopi tapi ada sedikit manis-manisnya, ini jadi high recommended juga nih teman-teman. Kopi lemon. Mengganggu kan kalau aku yang pahit. Itu apa yang harus dilakukan gitu? Nah, Sebenarnya aku pun dulu nggak suka yang pahit-pahit kali. Itu tergantung kebiasaan sih. Jadi kalau misalnya kayak kami yang pengusaha kedai kopi wajib minum espresso tahu rasanya. Iya. V60 atau rasanya kayak gitu. Jadi no gula. Jadi kita bisa tahu kopinya rasanya seperti apa, americano ya, Iya. sugar gitu. pecinta Amerika. Jadi americano juga dia. Iya. Jadi emang harus Bingung tahu. nih ini di mana-mana dia dicobain dia bang American maksudnya Iya. Harus. apa karena dia kopi pahit gitu. Iya, kopi pahit tapi medium karena dicampur air juga sih sedikit. Kan Kalau kok- misalnya pahit espresso. Tapi fun fact teman-teman, Americanonya DR itu punya ciri khas. Dia ada asam-asamnya, enak dia gitu, enak. Dia nggak langsung pahit, tapi memang enak aja gitu. Bagi pecinta kopi ya teman-teman, dia juga tidak semua pecinta kopi itu, tidak semua orang itu menyukai kopi yang pahit. Pokoknya aku tim kopi yang ada Ada dia manis-manisnya gitu ya. campur-campurnya dia. Nggak apa-apa itu. Dioplos. Kopi Kopi yang oplos. dioplos sama gula aren sama apa. Senyuman Gopal sedikit. Aduh, kok senyum aku jadi enggan untuk melanjut Gops. Itu sor kali, Iya, ini sor kali, sor kali. kali. Ini juga sor kali. Sor kali lah. Maksudnya ini pun sering kita makan. Iya, betul. Ada Indomie Der juga, Indomie Der banyak Gimana besar. juga. Aduh, tapi jangan dulu lah kali ini ya, Nah, kayaknya. kali ini kayaknya untuk yang mie instan kita sedang mengurangi teman-teman. Dan Karena yang untuk satu dan ini, lain hal. Sor juga. sor kali banget. Intinya semua menunya Sor kali. Oke teman-teman, mungkin sampai sini perbincangan kita bersama Bang Roy dan hidangan-hidangan dari DR Kopi. Jangan lupa untuk tekan like kalau suka, share video ini teman-teman kalian dan komen untuk kritik dan saran. Saya Dik Nalistorus. Saya Varian Simorangkir. Sampai Sampai jumpa di makan berikutnya.